silahkan masuk, silahkan duduk Bu. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidan Deti Priscila yang sedang jaga pada pagi hari ini. Nanti selama pemeriksaan atau selama konseling ya, nanti akan bersama saya ya. Oke, Gak apa-apa ya Bu ya? nggak apa-apa. Oke, ini mau apa nih Bu? Saya kan baru lahiran ya Bu, Mm-mm. dan saya juga ini adalah anak pertama saya, jadi saya tuh juga masih banyak belajar dan juga masih bingung gitu loh Bu, kayak apa sih cara-cara yang tepat, misalkan kayak anak ganti popoknya biar nggak lemes segala macam, terus bagaimana penyajian kayak ASI dan segala macam gitu Bu. Oke, sebelumnya ini saya tanya nama lengkapnya siapa Ibu? Nama saya Maura, Ibu Maura ya, Iya. usianya saat ini 25 tahun. 25 tahun. Oke, baik. Ini anak pertama ya, Bu? Iya. Oke. Ini nanti akan saya berikan tentang perawatan bayi baru lahir ya. Sehari-harinya bagaimana, nanti akan saya jelaskan kepada Ibu. Nanti akan saya jelaskan kurang lebih 10-15 menit. Tidak apa-apa ya? Oke. Oke. Tapi Ibu udah siap? Siap. Baik. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya, Bu. Oke. Baik, ini tujuannya supaya nanti setelah saya jelaskan Ibu jadi bisa merawat bayinya sendiri di rumah ya Bu. Nah, yang pertama untuk pemberian ASI nih Bu. Nah, jadi untuk bayi baru lahir biasanya kalau Ibu yang baru melahirkan nanti ASInya ada warna kuning itu Bu, ada ya Bu ya? Ada. Nanti itu tidak apa-apa diberikan karena itu mengandung banyak manfaat yang banyak ya. Jadi penting diberikan. Nah, jadi itu tidak perlu dibuang ASI yang kuning itu karena itu ASInya bagus. Ya. Dan terus kalau misalnya selama 6 bulan dari lahir sampai 6 bulan sebaiknya adik diberikan ASI penuh ya, full tanpa minuman susu formula dan lain-lain gitu. Apalagi biasanya kalau orang kampung itu diberi minuman teh dan lain-lain, itu tidak boleh. Makanan seperti bubur dan lain-lain juga tidak boleh, harus full ASI ya. Jadi selama 0 sampai 6 bulan itu bayi harus diberikan full ASI, itu namanya ASI eksklusif. Nah gitu. Jadi nanti selama mengasihi ibu biasanya kita anjurkan itu kalau bisa sesering mungkin ya Bu ya, atau enggak 2 jam, setiap 2 jam, atau ketika adik rewel ya sudah dinenekkan saja adiknya. Nah gitu. Ya, terus kalau misalnya untuk menjaga kebersihan kehangatan, nah adik harus dimandikan pasti ya. Mandikan di pagi hari sama sore hari tidak apa-apa. Terus disabun ya, disabun, disapu tidak apa-apa, boleh. Terus untuk pakaiannya juga harus bersih, harus yang kainnya lembut. Supaya apa? Supaya yang menyerap keringat. Jadi adik tidak gampang berkeringat sehari-harinya gitu, karena pemilihan baju yang nyaman kainnya itu juga mempengaruhi ya, supaya tidak iritasi juga gitu. Terus mengganti popok sesering mungkin ketika BAB, pipis atau lembab karena keringat ya, supaya kulitnya tidak iritasi. Terus nah biasanya juga harus periksa diraba nih telapak tangan, telapak kakinya diraba apakah ini dingin atau hangat. Nah, karena pada bayi baru lahir biasanya sering rentan terjadi hipotermi ya. Nah hipotermi ini dingin ya Bu. Jadi biasakan adik selalu dibedong atau enggak diberikan baju yang hangat atau enggak suhu ruangan yang hangat supaya tidak kedinginan. Terus kalau untuk posisi tidur, nah posisi tidur adik boleh telentang, miring kiri kanan boleh, kecuali tengkurap ya, karena kalau tengkurap kita tidak melihat nih napasnya karena dia tengkurap Ibu, takutnya nanti napasnya tertutup. Nah jadi kan bahaya. Jadi sebisa mungkin adik tengkurap dan miring kiri atau enggak kanan gitu ya Bu. Nah selanjutnya ini kan ada tali pusat ya Bu, belum puput ya. Nah jadi biasanya untuk perawatan tali pusat itu jangan diberi apa-apa, biarkan saja, tidak usah diberi betadin, bahkan salep oles yang lainnya nanti akan kering dan puput sendiri. Terus kalau misalnya pakai popok, jadi usahakan ini tali pusatnya ya, popoknya di bawah sini ya, jangan ditutup seperti ini,
tapi di bawah sini, karena supaya menghindari tali pusatnya supaya tidak infeksi ya. Nanti tanda-tanda infeksi itu ada kemerahan, terus ada bau yang kurang enak ya, yang kurang sedap, sampai ada nanahnya. Nah, ini kalau udah seperti ini, ibu jangan tunda-tunda, langsung bawa saja ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, gitu ya Bu. Nah, terus kalau untuk suhu, nah karena adik kan biasanya masih kecil gampang demam dan lain-lain, karena kan kekebalan tubuhnya masih belum sekuat kita dewasa ya, masih rentan. Nah, jadi untuk pengukuran suhu, nah kalau misalnya suhunya di atas 38, kalau di atas 38 itu ibu bawa saja langsung ke fasilitas kesehatan, itu artinya adik demam, gitu ya. Terus kalau nafasnya terlalu cepat, nah 60 lebih gitu, jadi bisa dihitung per menit. Kalau misalnya kok kayak orang enek gitu ya, kayak orang ngos-ngosan, nah itu juga harus waspada ibu. Terus mungkin ketika lambat juga nafasnya, nah itu juga bahaya ya. Terus kalau pas napas ada tarikan ke dalam ya dadanya, itu juga bahaya. Terus ketika adik mungkin nanti selama minum atau enggak makan, nanti ternyata dimuntahkan semua makanan dan minumannya ya, tidak ada yang masuk, nah itu juga waspada, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, gitu ya Bu. Oke, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, ada pertanyaan ya Bu? Sudah jelas ya Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ibu dan adik sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya.